Sabah adalah negeri tua yang terletak di Yaman Selatan, dan berdasarkan penelitian terhadap peruntuhan kerajaan tersebut terungkap bahwa seorang ratu pernah berkuasa di kawasan tersebut antara tahun 1000 sampai 950 sebelum Masehi dan dia melakukan perjalanan ke utara, ke Yerusalem yang menjadi pusat kekuasaan Nabi Sulaiman. Cerita tentang Ratu Sabah, yang terkenal dipanggil Ratu Balkis diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat An-Naml. Menurut informasi Burung Hudud, negeri Sabah dipimpin oleh seorang wanita bernama Balkis yang dianugerahi segala macam sesuatu. Memiliki singgasana yang sangat besar, memiliki kekuatan perang yang tangguh, dan kekuatan politik serta ekonomi yang kuat. Berbicara tentang Ratu Balkis akan memunculkan pertanyaan, siapa nama penguasa Sabah tersebut dan siapa orang tua Ratu Balkis? At-Tabari dalam kitab tarikhnya dan Jawad Ali dalam Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam menjelaskan, nama asli penguasa tersebut bernama Balkis atau Balkamah. Para ahli nasab dan sejarah menyebutkan Balkis binti Ilisyarah, atau Balkamah binti Ilyashrah, atau Balkis binti Zisyarah bin Sijan bin Ailisyarah, bin Haris, bin Kais, bin Syaifi, bin Sabah, bin Yasjub, bin Yarub bin Kahtan. Konon ibunya berasal dari bangsa jin, bernama Raihanah binti Sakan dan ada yang mengatakan Bal'amah binti Syaishan. Asyuti dalam Jami'us Syakir meriwayatkan sabda Nabi dari Abu Hurairah. Salah satu dari kedua orang tua Balkis adalah bangsa jin. Pertemuan dan pernikahan ayah dan ibu Balkis dikisahkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Al-Qadir sebagai berikut. Ayah Balkis adalah Raja Yaman yang memiliki kegemaran berburu. Pada saat itu ia merasa haus. Lalu dibukakanlah tenda untuknya dan dari dalam datanglah seorang kakek. Raja minta disediakan minuman. Lalu kakek itu memanggil seorang wanita yang ia perintah untuk menghantarkan minuman. Wanita itu kemudian keluar, dan ternyata sangatlah cantik bagaikan matahari dan di tangannya memegang cangkir dari batu yakut. Raja tertarik pada wanita itu kemudian meminang pada ayahnya, dan disebutkan bahwa ayahnya berasal dari bangsa jin. Ayah itu kemudian menikahkan putrinya dengan raja, tetapi dengan syarat, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talaknya. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, di mana sebelumnya raja belum pernah memiliki anak laki-laki. Tanpa sepengetahuan raja, anak itu dibunuh oleh ibunya sendiri. Kejadian tersebut membuat raja sedih, namun tidak berani bertanya, meminta penjelasan kepada istrinya. Di waktu berikutnya, sang istri melahirkan lagi seorang anak perempuan yang diberi nama Balkis. Ia tampak senang, tetapi sang raja justru tampak gelisah. Raja kemudian tidak tahan untuk menanyakan semua yang sudah dilakukan istrinya. Istri raja kemudian berkata, "Inikah balasan darimu? Aku membunuh anak laki-lakimu itu karenamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit, dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita langit tentang anak perempuan ini, dan mendengar para malaikat banyak yang memujinya, dan banyak yang menggambarkan kerajaannya. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Setelah itu istri raja tidak pernah terlihat lagi. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami, li Ahkam Al-Quran menceritakan ayah Balkis adalah salah satu wazir menteri raja. Raja memiliki kebiasaan memaksa istri-istri rakyatnya, sedangkan wazir tersebut adalah laki-laki yang sangat pencemburu, sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Suatu hari di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal, lalu ditanya, "Apakah engkau memiliki istri?" "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri rakyatnya," jawab wazir. Pria itu kemudian menimpali, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya raja tidak akan bisa memaksanya." Wazir menjawab, "Tetap saja akan dipaksa." Pria itu menjelaskan, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana raja tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya wazir menikahi putri dari pria itu dan dikaruniai anak yang bernama Balkis. Ibnu Adil dalam tafsir Al-Lubab juga bercerita, ayah Balkis adalah Syarahil yang menjadi raja Yaman dari keturunan Yarub bin Kahtan. Dia adalah seorang raja agung. Suatu ketika dia berkata pada raja-raja sekitar, "Tidak ada satupun dari kalian yang kafah sepadan dengan aku," sehingga dia tidak mau menikah dengan putri para raja tersebut. Akhirnya dia dinikahkan dengan wanita bangsa jin yang bernama Raihanah binti Sakan, kemudian terlahirlah Balkis, dan dia tidak memiliki anak selain Balkis.
Masih banyak lagi cerita yang dikisahkan dalam beragam versi, bertebaran dalam kitab-kitab, sehingga Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyimpulkan, hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balkis adalah jin merupakan hadis doib, atau lemah, dan cerita seputar pernikahan mereka hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sahih. As-Shankiti dalam Adwaul Bayan juga menyimpulkan, secara lahiriah hadis tentang orang tua Balkis adalah hadis doib. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional, karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah rohani. Manusia berasal dari tanah kering seperti tembikar, sedangkan jin tercipta dari nyala api. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan, dan tidak mungkin juga bisa menghasilkan seorang anak.